Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip pertama, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Pada keadaan memaksiati Allah, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Misalnya atasan kita, bos kita, siapa yang punya kekuasaan atas kita, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka pada dasarnya tidak ada ketaatan dalam perkara yang demikian. Misalnya, dia bikin aturan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya kita sedapat mungkin sejauh kemampuan melihatnya kepada kemungkaran. Kalau kemungkaran maka kaidahnya 3. Kalau mampu ubah dengan tangan, tidak mampu ubah dengan lisan, tidak mampu ingkari dengan hati. Seperti itu. Yang kedua, apakah larangan, misalnya larangan merokok, padahal itu adalah sesuatu yang belum ada dalil qat'iynya misalnya. Atau larangan, pada masjid-masjid itu dilarang tidur di dalam masjid. Apakah itu termasuk mengharamkan? Tidak semua larangan maknanya tahrim, ya. Tidak semua larangan maknanya apalagi tahrim mutlak. Dia dilarang karena kondisi dan keadaan tertentu. Misalnya karena memang dikhawatirkan akan menimbulkan madharat, bahaya, maka keadaan tertentu dia dilarang. Misalnya, dilarang berenang di laut. Bukan haram, tapi bisa menimbulkan bahaya. Nah, menimbulkan bahayanya itu yang haram, bukan berenangnya. Bisa dipahami ya? Jadi substansinya adalah mencegah sesuatu yang bisa membahayakan dengan cara melarang sesuatu yang sebenarnya boleh. Itu adalah demi kemaslahatan. Itu dicontohkan. Kalau merokok itu memang istilahnya Ustadz Jazir, ya kita tidak mengatakan haram, cuma sulit jadi ibadah. Sulit jadi ibadah. Semua aktivitas kita ini kan bisa dijadikan sebagai ibadah. Dan kalau dia ibadah itu ada tuntunannya. Contoh, makan. Ada doa sebelum makan, ada adab-adab makan, pakai tangan kanan, jangan bersandar, mulai dari yang dekat gitu ya. Apalagi berbagi dengan macam-macam sampai diakhiri dengan doa sesudah makan. Tidur, doa sebelum tidur, disunahkan wudhu, berzikir sebelum tidur, doa sebelum tidur, adab-adab tidur. Kalau mimpi buruk terus apa yang harus dilakukan ketika terbangun? Kalau bangun doanya apa? Ada ya? Bahkan kencing, berak, mandi, ke toilet. Ada tuntunannya. Doa sebelum masuk toilet, adab-adab ketika di dalam toilet, ya. Keluar dari toilet, ada doanya lagi. Semua bagian hidup kita ini bisa jadi ibadah dan ada tuntunan ibadahnya. Kata Ustadz Jazir, yang susah itu rokok. Karena tidak ada doa sebelum merokok, tidak ada hadis tentang adab-adab merokok, dan tidak ada doa setelah merokok. Jadi kita tidak mengatakan haram, cuma agak susah dijadikan ibadah. Karena tidak ada contoh tuntunannya, doa-doanya dan adab-adabnya. Makanya kalau sama Ustadz Somad ada yang tanya, Ustadz, nanti di surga, saya itu di dunia penikmat rokok. Kan surga itu isinya nikmat-nikmat. Apakah di surga ada rokok? Kata Ustadz Abdul Somad, ya, di surga itu semua yang kita minta dan kita inginkan ada. Berarti rokok ada, Ustaz? Ada. Cuman kalau mau nyalain, mesti cari api. Api itu adanya di neraka. Antum yang jawab ya, bukan saya. Sekedar intermezzo. Terima kasih.